Sering dengan perkembangan zaman dan teknologi, akuntansi juga turut berkembang sesuai dengan tuntunan dunia ekonomi dan bisnis. Tentunya perkembangan akuntansi sendiri membawa dampak positif bagi para pelaku ekonomi dan semua pihak yang terlibat. Tetapi bagaimana jadinya bila semua negara mengembangkan akuntansi secara semena-mena untuk kemajuan perekonomian di negaranya sendiri? Dan bagaimana pula cara untuk mengukur perkembangan suatu usaha jika indikator dan parameter di setiap negara tidaklah sama? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, maka dibuatlah standar akuntansi sebagai patokan bagi setiap instansi dan melaksanakan praktek akuntansi, di mana seiring dengan perkembangan zaman dibutuhkan suatu standar akuntansi yang bersifat global dan berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi yang berbasis prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi akuntansi terkait transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tersebut. Periode pembentukan 1930 sampai 1946 sebagai akibat dari kerasnya pasar modal tahun 1929 atau market rush periode 1930 sampai 1946 memiliki pengaruh yang signifikan di dalam praktek akuntansi di Amerika. Usaha pertama mengembangkan standar dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute Certified Public Accountant atau SPA dan New York Stock Exchange atau NYSE untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange atau NYSE. Pada awalnya, SPA berpendapat bahwa penyelesaian terbaik masalah ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu satu, memberikan pendidikan kepada pemakaian laporan akuntansi yang berkaitan dengan keterbatasan laporan keuangan, dua, perbaiki laporan keuangan agar lebih informatif bagi pemakai. Pada masa 1936 sampai 1946 ternyata tidak menghasilkan prinsip akuntansi yang komprehensif, namun ada dua kontribusi penting yang dihasilkan. Satu, keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan. Dua, kebijakan akuntansi yang dibuat di Amerika dibuat hanya untuk sektor swasta. Berikutnya yaitu ada periode setelah perang tahun 1986 sampai 1959. CAP sangat sibuk selama periode pasca perang. Secara keseluruhan, 18 ARB dikeluarkan sejak 1946 hingga 1953. Walaupun komite telah berhasil mengurangi pertanyaan yang timbul tentang praktik akuntansi, pada tahun 1930-an, strategi tersebut memunculkan masalah-masalah baru selama tahun 1940-an hingga awal 1950-an. Ketika berusaha mengurangi dugaan yang muncul akan praktik akuntansi, CAP gagal untuk membuat rekomendasi positif untuk prinsip akuntansi secara umum. Akibatnya, terdapat kelebihan prinsip akuntansi yang baik. Periode dari tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Kritik terhadap CAP makin meningkat, khususnya kritik yang mengecam CAP. Banyak orang merasa bahwa CAP bekerja terlalu lambat dan selalu menolak terhadap isu-isu kontroversial. Pada tahun 1957, AAA mempublikasikan statement yang mendasari konsep dan definisi standar akuntansi dengan pendekatan deduktif. 3. Periode modern 1959 sampai dengan sekarang. Divisi riset adalah lembaga otonom yang memiliki seorang direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf riset yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Bentuk dari lembaga APB mirip dengan CAP, memiliki anggota 18 sampai 21 orang yang semuanya adalah anggota AICPA. Kritik-kritik lebih lanjut muncul terhadap APB dari tahun 1965 sampai 1967 berkaitan dengan kontroversi opini APB. Oleh karena kritik terhadap APB bermunculan terus, maka bulan April 1971 AICPA membentuk dua grup studi, yaitu
Yang pertama, The Study Group Establishment of Accounting Principles yang dipimpin oleh Francis M. Witt, mantan komisi SEC dan pengkritik terdepan profesi akuntansi. Yang kedua, The Study Group on Objectives of Financial Statement yang dipimpin oleh Robert M. Trueblood. Latar belakang seorang anggota FASB adalah pengetahuan akuntansi, finance, dan bisnis, serta memiliki perhatian serius terhadap kepentingan publik. Adapun prosedur penyusunan standar ialah melakukan identifikasi masalah, membentuk task force untuk mengeksplorasi segala aspek dari masalah berupa discussion memorandum, menyebarkan discussion memorandum ke pihak-pihak yang berkepentingan, melaksanakan public hearing, menerbitkan exposure draft dari standar dan dimintakan pendapat secara tertulis kepada semua pihak yang berkaitan, dan menerbitkan exposure draft baru atau final vote diambil oleh Dewan FASB. Lembaga akuntansi internasional di lingkungan global pada awalnya sebenarnya ada dua badan penyusunan standar yang berkaitan dengan praktik akuntansi secara internasional. Badan-badan itu adalah The International Accounting Standard Committee dan The International Federation of Accounting. Kesepakatan pembentukan IASC terjadi pada Juni 1973 di Inggris yang diwakili oleh organisasi profesi akuntansi dan 9 negara yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Barat, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan IFAC didirikan oleh Badan Profesi Akuntan dari 63 negara pada bulan Oktober 1977. IASC lebih berkonsentrasi untuk menyusun International Accounting Standard, sedangkan IFAC lebih memfokuskan pada upaya pengembangan internasional standar audit, kode etik, kurikulum pendidikan, dan kaidah-kaidah bagi akuntan dalam berbisnis. Standar laporan keuangan internasional mencakup beberapa hal yaitu peraturan standar laporan keuangan internasional yaitu International Financial Reporting Standard yang dikeluarkan setelah tahun 2001. B. Peraturan standar akuntansi internasional yaitu International Accounting Standard yang dikeluarkan sebelum tahun 2001. Interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan Internasional yaitu International Financial Reporting Interpretation Committee yang dikeluarkan setelah tahun 2001. D. Standing Interpretation Committee yang dikeluarkan sebelum tahun 2001. E. Kerangka kerja untuk persiapan dan presentasi laporan keuangan 1989 atau Framework for the Preparation dan Presentation of Financial Statement 1989. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia berdasarkan ADP 2003. Proses penyusunan standar akuntansi yang baik harus memiliki 5 tahapan, yaitu 1. Desain aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasi dan diteliti, dan exposure draft disiapkan. 2. Approval draft tersebut direview dan jika layak akan disetujui sebagai standar. 3. Education, penjelasan kepada penyusunan dan pemakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baik. 4. Implementation, ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. 5. Enforcement, pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia pada dasarnya mengacu pada model Amerika dengan sedikit modifikasi. Penyusunan standar di Indonesia ada dikategorikan di dalam 2 periode sebelum Kongres dan periode setelah
Kongres. Ada beberapa perubahan yang dilakukan IAI, diantaranya: 1. SAK dikembangkan dan disahkan oleh komite dan perlunya perbaikan dalam 2 proses. 2. Masa komentar terhadap exposure draft diperpanjang. 3. Publik diberikan kesempatan untuk memberikan komentar tertulis lebih banyak. 4. Kualitas bahasa exposure draft harus ditingkatkan. 5. Rapat komite harus dirancang menjadi terbuka untuk publik sebagai pengamat. Penyebaran hasil tertulis diperbanyak dan diperluas dengan menggunakan media yang tersedia. Perkembangan akuntansi di Indonesia mengalami pasang surut. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi. Proses pembentukan standar akuntansi atau sering disebut dengan standar setting proses merupakan proses yang cukup pelik oleh karena melibatkan aspek politik, bisnis, dan sosial budaya. Hal ini dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak. Dilihat dari aspek bisnis, standar akuntansi akan berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Oleh karena standar akuntansi akan diterapkan pada suatu komunitas tertentu, maka aspek sosial budaya juga akan mewarnai penyusunan standar tersebut.